Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatannya kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan membaca kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, melanjutkan pembahasan tentang sedikit yang tersisa tentang kelompok-kelompok kesesatan, terakhir sampai pada pembahasan Mu'tazilah. Qala al-Mu'tazilatu, kaum Mu'tazilah, atba'u Wasil ibn Atha, mereka adalah pengikut seorang tokoh pencetusnya bernama Wasil bin Atha, alladhi i'tazala majlis al-Hasan al-Basri. Orang ini dialah yang menyendiri, memisahkan dirinya dari majlisnya al-Imam al-Hasan al-Basri. Wasil ini dulunya adalah orang yang belajar kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau salah satu ulama besar di zaman tabi'in. Beliau adalah murid-muridnya para sahabat, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Salah satu di antara murid-murid beliau yang bermajlis di hadapan Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang yang bernama Wasil bin Atha. Akan tetapi Wasil bin Atha ini memiliki pemahaman tersendiri yang menyimpang dari pemahaman gurunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Karena itu dia beriktizal. Beriktizal artinya menyendiri dari majlisnya Imam Hasan Basri, memisahkan, keluar dari majlisnya Imam Al-Hasan Basri, dikarenakan dia memiliki metode tersendiri dalam beragama. Apa metodenya? Mendahulukan akal daripada wahyu. Mendahulukan akal, yakni lebih mempercayai akal daripada mempercayai wahyu. Ini dia. Sehingga mereka menolak ayat, menolak hadits semaunya. Apa yang menurut akal mereka layak, maka mereka terima. Apa yang menurut akal mereka tidak layak, maka mereka tolak.
Mereka mendahulukan akal, menjadikan akal sebagai tolak ukur, menjadikan akal sebagai hakim yang menghukumi wahyu, diterima atau ditolak itu tergantung akal. Inilah manhajnya Wasil bin Atha, seorang yang dulunya bermajlis dengan Imam Hasan Basri, namun kemudian dia mengasingkan diri. Bahasa Arab mengasingkan, i'tazala. Maka orang yang disebut dengan Mu'tazilah. Mu'tazil adalah orang-orang yang mengasingkan diri, berbuat uzlah, meninggalkan keramaian, nyepi. Ini disebut dalam bahasa disebut dengan mu'tazil orangnya. Perbuatannya disebut dengan fi'il i'tazala ya'tazilu i'tizalan, mengasingkan diri. Wa qarrara, di antara kesesatannya kaum Mu'tazilah adalah mereka menetapkan, mereka meyakini annal fasik, bahwa pelaku kemaksiatan fi manzilatin baina manzilatain, berada pada satu tempat di antara dua tempat. Berada satu tempat di antara dua tempat. Artinya di tengah-tengah di antara dua tempat, manzilah. Yang dimaksudkan di sini adalah la mu'minin wala kafirin, atau la mu'minun wala kafirun. Pelaku dosa besar itu tidaklah disebut mukmin dan tidak pula disebut kafir. Di tengah-tengahnya. Ini pemahaman Mu'tazilah. Di akhirat kelak bagaimana? Wa huwa mukhallidun finnar. Pelaku dosa besar menurut Khawarij kelak di akhirat kekal di dalam neraka. Pemahaman ini batil. Kenapa demikian? Dikarenakan di dalam Al-Quran was Sunnah, pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jikalau Allah berkehendak memaafkannya, maka Allah akan memaafkannya. Jikalau Allah berkehendak menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya. Itu yang benar. Bukan keluar dari Islam. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang yang mati dengan membawa dosa syirik besar. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni orang yang mati dengan membawa dosa-dosa di bawah kesyirikan. Masuk padanya dosa-dosa besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni
Orang yang mati dengan membawa dosa-dosa besar, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Walaupun orang itu belum sempat bertobat. Artinya dia melakukan dosa-dosa besar. Dia mati dengan membawanya, belum sempat bertobat. Jika Allah berkehendak memaafkannya, maka Allah akan memaafkannya. Jika Allah berkehendak menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya. Dan dia tidak kekal dalam neraka. Ini yang benar. Mana dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Dia mati dengan mau dosa-dosa besar, selama tidak membawa dosa yang mengekalkan dalam neraka, maka dia akan keluar dari neraka. Apa saja dosa yang mengekalkan dalam neraka? Syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Ini dosa-dosa yang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Di bawah itu syirik kecil, kufur kecil, nifak kecil. Ini tidak mengekalkan dalam neraka. Kenapa? Karena syirik kecil tidak menghapus semua amal soleh. Berbeda dengan syirik besar, menghapus semua amal soleh. Berarti pelaku syirik kecil masih memiliki amal soleh yang tidak terhapus. Walaupun dia disiksa dalam neraka karena syirik kecilnya, pada saatnya habis syirik kecil itu dan akan keluar dari neraka. Dikarenakan ada kebaikan-kebaikan yang dimiliki olehnya. Ini dia. Apalagi di bawah itu kebidahan, di bawah itu dosa-dosa besar, pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Kalau Allah berkehendak memaafkannya, maka akan dimaafkan. Beberapa riwayat tentang hal itu, di antaranya adalah hadis sahibul bitaqah. Orang yang mati dengan membawa dosa-dosa besar yang ditulis dalam bentuk lembaran yang kalau digulung menjadi 99 gulung, ketika dibentangkan sepanjang mata memandang. Fi kulli masjidil minha maddal basar. Ada setiap satu gulung itu, kalau dibentangkan tertulis di situ dosa sepanjang mata memandang, dan itu 99 gulung. Itu dosa. Tetapi ketika hamba itu falamma ra'annahu qad halak, ketika hamba itu ditanya hal laka hasanatun, apakah engkau memiliki kebaikan wahai hambaku? Hamba itu mengatakan, kebaikan apa ya Allah yang bisa menandingi 99 gulung itu? Faqala kalla innaka 'indana hasanah. Tidak seperti itu wahai hambaku, engkau memiliki kebaikan di sisi kami. Fatukhriju lahu bitaqa, maka dikeluarkan untuk dia satu kartu kecil yang tertulis padanya kalimat La ilaha illallah. Maka ditimbanglah, fatudu'u tilka sajalat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin la malat bihinna la ilaha illallah. Maka ditimbanglah 99 gulung itu dengan satu kartu kecil
Diletakkan 99 gulung tadi pada satu anak timbangan, dan kartu kecil yang bertuliskan la ilaha illallah ditaruh di satu anak timbangan lagi. Ketika ditimbang ternyata lebih berat kartu tersebut, maka diampunilah dosa-dosa sebanyak itu. Ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar yang benar muslim dia. Muslim. Adapun Mu'tazilah mengatakan bukan lagi muslim, tetapi mereka tidak berani mengkafirkan. Mereka mengatakan pelaku dosa besar bukan muslim, bukan kafir, di tengah-tengah. Muslim separoh, kafir separoh mungkin, Pak. Atau mungkin ada cairan muslim dan cairan kafir dan kemudian diadon dari siji, Pak. Ini Mu'tazilah. Kenapa dia seperti itu? Karena pakai otak. Tidak pakai dalil. Kalau pakai dalil tidak akan jatuh pada pemikiran seperti itu. Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi mengatakan, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma safartani ghafartu lak walau bali." Wa ya mabaku, atau wahai bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi atau seberat bumi, kemudian engkau beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli berapapun itu. Sebutkan dalam lafaz lainnya, wala tusyrik bi syai'a. Wahai bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, namun engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku apapun, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar, jikalau Allah berkehendak untuk apa? Mengampuninya, maka diampuni, dan pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Sehingga keyakinannya Mu'tazilah, keyakinan yang apa? Batil. Yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar di satu tempat di antara Islam dan kafir, tidak Islam dan tidak kafir. Dan mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar kelak di akhirat kekal dalam neraka. Wa hadza qaulun batilun, dan ini adalah pendapat yang batil. Pendapat yang batil. Karena itu Mu'tazilah mengingkari adanya syafaat, sebagaimana kaum Khawarij mereka mengingkari syafaat. Syafaat yang diingkari oleh mereka adalah syafaat li ahlil kabair, syafaat bagi pelaku dosa besar. Ini diingkari oleh mereka. Ini diingkari oleh mereka. Padahal kaum muslimin dalam pembahasan tentang syafaat, anwa' syafaat itu macam-macam. Di antara bentuk syafaat adalah li ashabil kabair. Pertolongan Allah yang berbentuk syafaat diberikan kepada pelaku dosa-dosa besar min ahlil kiblah, dari para kaum muslimin, di mana di antara mereka ada yang divonis sebagai ahlun nar, alla yadkhulaha, diberi syafaat agar jangan masuk ke dalam neraka. Sudah divonis sebagai ahlun nar, namun diberikan syafaat padanya agar tidak masuk dalam neraka. Di antara mereka ada yang divonis masuk neraka dan dimasukkan dalam neraka, kemudian mendapatkan syafaat untuk segera keluar dari neraka itu. Dan ini
sesuatu yang manfaat bagi umat manusia. Sehingga ketika seorang itu divonis sekian tahun, dia mendapatkan syafaat an yakhruju minha, agar mereka segera keluar dari neraka, dan ini menguntungkan. Mereka Mu'tazilah dan Khawarij menolak untuk meyakini keyakinan terhadap syafaat jenis ini. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki keyakinan atau prinsip bahwa pelaku dosa besar kafir atau bukan lagi muslim. Karena bukan lagi muslim, berarti ketika kelak di akhirat kekal dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah batilnya mereka yang bertolak belakang dengan i'tiqad Ahlus Sunnah. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Syarh Aqidah Tahawiyah, orang yang masuk dalam neraka itu ada dua jenis. Orang yang masuk ke dalam neraka ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah hum ahlun nar. Mereka memang penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Mereka penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Khalidina fiha abadan, kekal selamanya di dalam neraka. Yang kedua, ashabun nar laysa min aliha. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka namun bukan penghuni aslinya. Mereka adalah muslimin, mukminin, tetapi mereka usat, melakukan kemaksiatan. Mudnibin, para pendosa, dan Allah tidak berkenan memaafkannya, maka mereka disiksa di dalam neraka terlebih dahulu, untuk kemudian suatu saat akan dikeluarkan darinya sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Ini keyakinan kita. Wa tabahu fi dzalika Amr ibn Ubaid, dan dia mengikuti pemahaman Wasil bin Atha ini adalah seorang yang bernama Amr ibn Ubaid, yang bernama Amr ibn Ubaid. Dua orang ini saling berduet, bahu-membahu. Tokoh besar Mu'tazilah yang paling hebat adalah Wasil bin Atha dan Amr ibn Ubaid. Dua orang ini adalah tokoh Mu'tazilah. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapan beliau, wa madhabuhum fi sifat, madhab Mu'tazilah, pendapat Mu'tazilah dalam bab sifat. Dalam bab sifat adalah apa? At-ta'tilu, menolak. Menolak sifat-sifat Allah. Kal Jahmiyati, seperti kaum Jahmiyah. Allah Ahlus Sunnah menetapkan, tetapi tanpa menyerupakan dengan makhluk. Mu'tazilah menolak. Misal seperti sifat berbicaranya Allah, sifat kalamullah,
Sifat kalamullah, berbicaranya Allah, itu satu sifat yang ditetapkan dalam ayat dan hadis. Di antaranya adalah Al-Quran menyebutkan minhum man kallamallahu. Di antara para rasul, ada di antara mereka yang Allah berbicara kepada mereka. Allah memiliki zat berbicara. Di antaranya Nabi Musa, di antaranya Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah salat di saat beliau Mi'raj, langsung Nabi kita mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara Jibril. Tetapi kaum Mu'tazilah menolak sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Menolak sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan Allah bisu. Allah tidak mampu berbicara. Wal'iyadu billah. Ini mereka. Sesuatu yang bisu tidak layak menjadi Tuhan. Bagaimana mungkin sesuatu yang bisu bisa memerintah dan melarang? Maka ketika ditanyakan kepada mereka, Al-Quran itu ucapannya siapa? Kita mengimani, meyakini Al-Quran adalah kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, seyakin-yakinnya. Mereka mengatakan Al-Quran bukan ucapan Allah. Kenapa? Karena sudah terlebih dahulu mengatakan apa? Allah bisu, tidak punya sifat berbicara. Dan terus Al-Quran ucapannya siapa? Di antara mereka dia mengatakan Al-Quran ucapan manusia. In huwa illa qaulul bashar. Tak lain Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Ada di antara mereka mengatakan Al-Quran ucapannya Muhammad alaihissalatu wassalam. Al-Quran ucapannya Jibril. Makhluk Al-Quran, ucapannya manusia, ucapannya makhluk, bukan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Kekufuran, i'tiqad yang menyebabkan murtad pelakunya. Wa fil qadar, Mu'tazilah dalam pembahasan takdir, mereka berkeyakinan qadariyah, yaitu apa? Orang-orang yang menolak takdir. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak pernah mentakdirkan apapun. Semua manusia melakukan perbuatannya sendiri, menciptakan perbuatannya sendiri, menentukan perbuatannya sendiri. Allah tidak mentakdirkan apapun. Ini keyakinannya Mu'tazilah, seperti keyakinannya Qadariyah. Padahal iman kepada takdir termasuk dari rukun iman. Iman yang keberapa? Yang keenam. Sehingga mereka karena menolak iman, rukun iman yang keenam, mereka keluar dari Islam. Perlu kita tahu, Mu'tazilah ini bersekte-sekte. Para ulama tidak mengatakan semuanya murtad atau kafir, tetapi mereka berbeda-beda
Tergantung dengan keyakinannya mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang meyakini begini, maka mereka kafir. Di antara mereka ada yang kurang dari itu. Di antara mereka belum kafir tetapi ahlul bid'ah. Adapun kalau bid'ah yang tadi kami sampaikan, bid'ah Jahmiyah menolak sifat, bid'ah Qadariyah menolak iman kepada takdir. Ini bid'ah-bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang benar dalam hal ini apa? Kita meyakini adanya takdir. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah mentakdirkannya masing-masingnya dengan takdirnya masing-masing. Sebutkan dalam ayat lainnya, wa khalaqna kulla syai'in biqadarin. Wa khalaqna kulla syai' biqadarin, dan kami ciptakan segala sesuatu dengan takdirnya masing-masing. Ini jelas sekali. Tetapi mereka Qadariyah menolak itu dan tidak mau beriman dengannya. Demikian pula Mu'tazilah menolak untuk berkeyakinan kepada takdir. Kenapa demikian? Karena mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Yunkiruna ta'alluq qada'illahi wa qadarihi bi af'al ibad. Mereka mengingkari keterkaitan takdir Allah dengan perbuatan hamba-hambanya. Artinya bahwa manusia perbuatannya tidaklah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, akan tetapi manusia lah yang menentukan dan mentakdirkan perbuatannya masing-masing. Sehingga Qadariyah itu meyakini manusia yang menciptakan perbuatannya, bukan Allah Azza wa Jalla. Bagi Qadariyah, manusia sang pencipta perbuatannya, Allah tidak mentakdirkannya. Karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini lemah, tetapi para ulama menjadikannya sebagai sebuah kaidah, al-qadariyatu majusi hadhil ummah. Kaum Qadariyah adalah majusinya umat ini. Siapa itu majusi? Penyembah banyak Tuhan. Ini majusi, penyembah banyak Tuhan. Ada Tuhan api, Tuhan terang, Tuhan gelap. Kalau Qadariyah, Tuhannya sejumlah manusia. Karena manusialah yang menciptakan perbuatannya, bukan Allah yang menciptakan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fi fa'il kabirati annahu mukhalladun finnar wa kharijun minal iman fi manzilatin baina manzilatain al-imani wal kufri. Beliau berbicara kembali bahwa Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar kekal dalam neraka, keluar dari keimanan, berada pada suatu tempat di antara dua tempat, antara iman dan kufur. Wahum aksul Jahmiyah fi hadainil aslain. Mereka adalah lawan dari Jahmiyah pada dua prinsip ini. Ini sekelumit tentang Mu'tazilah.
Kalau di negeri kita mereka ini JIL, jaringan Islam liberal, yang mereka lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Biasa mereka disebut afrahul mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru. Aqlaniyun, orang-orang yang beragama dengan akal, bukan dengan wahyu. Mereka ini bahkan lebih dahsyat daripada itu, wal'iyadzu billah. Kita masih pada yang berikutnya, Al-Qaramiyah Atba Muhammad bin Kiram. Mereka adalah pengikut Muhammad bin Kiram Tawafasana, yang meninggal atau yang mati di tahun 255 Hijriah. Yamilun ila tashbih wal qalb bil irja wa hum tawaif muta'addidah. Mereka berpendapat dengan tashbih dan mereka berpendapat dengan irja, dan mereka kelompok yang banyak sektenya, Karamiyah. As-Salim Adbas rajul yuqal lahu Ibn Salim, yaqulun bitathniyah bitashbih. Mereka adalah pengikut seorang yang bernama Ibn Salim. Mereka berpendapat dengan pendapat tashbih. Wa hadhihi hiya at-tawaiful lati dzakara al-muallif. Inilah dia kelompok-kelompok yang disebut oleh muallif. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa nadhairuhum min mithl al-asy'ariyati atba' Abul Hasan bin Ismail al-Asy'ari, dan yang semisal mereka seperti kaum Asy'ariyah mengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Kana fi awal amri yamil ila tizal. Abul Hasan al-Asy'ari ini pada awalnya dia mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Hatta balagha 40 min umrih, sampai umur beliau 40 tahun. Tsumma a'lana tabatahu, kemudian beliau setelah umur 40 tahun beliau mengumumkan tobatnya beliau dari pemahaman yang menyimpang itu. Wa bayyana butlana madhabihi, dan beliau menjelaskan batilnya madhabnya dan batilnya madhab Mu'tazilah. Kemudian beliau berpegang teguh dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah di akhir hayatnya. Sehingga Abul Hasan al-Asy'ari memiliki dua masa. Masa di saat di atas bid'ah. Bid'ahnya dikenal dengan bid'ah syariah. Kemudian yang kedua, masa setelah tobatnya. Kapan itu? Ketika beliau lebih dari umur 40 tahun dan meninggal di atas akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun orang-orang yang mengikuti pemahaman Asy'ariyah di saat beliau pada pemahaman bid'ahnya, para pengikutnya, mereka mengikutnya sampai hari ini dan tidak mau mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari di masa taubatnya, tetapi malah justru mereka mengikuti di masa apa? Di masa sesatnya. Di antara kesesatan Asy'ariyah adalah disebutkan beliau, la yuthbituna minas sifat illa sab'an. Mereka tidaklah menetapkan sifatullah kecuali 7 saja. Za'mu anal aqla yadul 'alaiha. Mereka menyangka akallah yang menentukan itu. Yang pertama, hayyun, hidup, alimun, mengetahui, qadirun, maha mampu, wal kalamu, dan berbicara. Lahu iradatun, memiliki kehendak. Demikian pula mendengar dan melihat. 7 ini saja yang ditetapkan oleh kaum Asy'ariyah. Hayyun, alimun, qadirun, kalamun, qudratun, as-sam'u wal basar. Hayyun,
hidup, alimun, maha mengetahui, qadirun, maha mampu, al-kalamu lahu, bisa berbicara dan memiliki kehendak, serta mendengar dan melihat. Ini aslinya pemahaman Asy'ariyah. Adapun yang masuk ke negeri kita menjadi 20, itu sudah tercampur dengan pemahaman Abu Mansur Al-Maturidi. Tercampuri dengan pemahaman apa? Abu Mansur Al-Maturidiyah. Menjadi 20. Walahum bidan ukhra fi ma'na al-kalam al-qadar wa ghairi dhalik. Dan mereka memiliki bid'ah-bid'ah lain tentang pemahaman kalam dan qadar serta yang lainnya, dan ini pemahaman yang menyimpang, pemahaman Asy'ariyah. Qala Syekh berbicara yang berikutnya, kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-khilafu fil furu'. Berikut ini perbedaan yang berkaitan dengan furu'. Khilaf wa kaum muslimin, perbedaan itu ada dua jenis. Perbedaan yang memang harus dibedakan, harus dipisahkan, disebut dengan ikhtilafut tadad. Perbedaan yang itu berbenturan, hak dan batil, ini tidak mungkin bisa disatukan. Antara sunnah dengan bid'ah tidak mungkin bisa disatukan. Misal Allah beristiwa di atas arsy dengan keyakinan Allah di mana-mana, ini kontras sekali. Perbedaan yang bermusuhan, bertolak belakang. Ini ikhtilaf tadad. Ini tidak ada di situ tasamuh. Tidak ada di situ lapang dada. Harus diikuti yang hak dan ditolak yang batil. Bisa dipahami? Nabi mengatakan nama Allah dan sifatnya 99 nama. Dalam hadis disebutkan, walillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki nama 99 nama. Bertolak belakang dengan Asy'ariyah yang hanya menetapkan 7. Ini perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Harus dikatakan satu hak, yang satu pasti batil. Jangan semua perbedaan itu dikatakan tidak apa-apa berbeda. Itu adalah hasanah dunia ilmiah umpamanya. Itu adalah wacana atau itu adalah ini dan itu. Jangan. Siapa yang mengatakan itu? Al-haq dan al-batil itu harus dipisah. Tidak bisa toleransi dengan al-batil. Al-haq itu adalah apa definisinya? Al-haq, Allah berfirman dalam Al-Quran, qulil haqqu min rabbik. Katakanlah al-haq itu adalah ajaran yang datang dari Rabbmu. Itu al-haq. Sesuatu yang bertolak belakang dengan yang datang dari Allah, maka itu batil. Harus diingkari. Yang satu mengajarkan kepada tauhid, menetapkan Allah sebagai sesembahan dan menolak sesembahan yang lain. Yang satu ajaran kesyirikan, menyembah kepada Allah dan juga masih menyembah kepada yang lain. Ini tidak bisa toleransi. Karena ini bukan perkara yang kita berlapang dada padanya. Ini harus ada dikatakan ini hak, ini batil. Wahakadha kaum muslimin.
pada setiap perkara yang ikhtilaf tadad. Yang kedua, ikhtilaf tanawu'. Ikhtilaf yaitu berkaitan dengan furu', bermacam-macam jenis ibadah. Tanawu' bukan pada hal prinsip, bukan pada perkara yang usul. Misal seperti ketika sami'allahu liman hamidah, kembalinya tangan bersedekap atau kembalinya tangan lurus. Wajhul istidlal, sisi pendalilan para ulama berbeda pandang. Maka dalam hal ini bertasamuh, berlapang dada, menerima perbedaan karena memang itu khilaf yang bukan dalam perkara yang prinsip, tetapi wajhul istidlal, wajhun nazar, sisi pendalilan, sisi penglihatan dalil yang ada, maka tasamuh kita, berlapang dada, duduk tawaruk, duduk iftirash pada tasyahud awal atau pada salat-salat yang hanya satu tasyahudnya. Ini tawaruk atau iftirash. Monggo, antum belajar yang mana selama engkau mungkin kuat dalam satu dalil, maka ikuti itu. Ini ikhtilaf yang kita berlapang dada padanya. Karena ini pembahasan yang panjang, satu muka tersendiri, insyaallah kita akan tunda pembahasannya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka